Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Naim Rizik. Saya asal kuliah saya dari IAIN Cakalangsa. NIM saya 1052020075. Di sini saya akan membawa materi matematika dan menjelaskan materi tentang simetri lipat dan simetri putar. Dan bagaimana cara kita mencari simetri putar dan simetri lipat. Di sini saya akan mengajak kalian semua, teman-teman semua, untuk melihat bagaimana cara mudah mengetahui ada berapa simetri lipat dan simetri putar ada di beberapa bangunan datar. Di sini saya akan membahas tentang matematika, yaitu materinya bertepatan kepada simetri putar dan simetri lipat. Di sini juga saya sudah mempersiapkan kertas karton. Saya gambar beberapa bangunan datar. Yang pertama ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, layang-layang, trapesium, belah ketupat, persegi dan persegi panjang. Di sini juga saya ada memotong beberapa bangunan datar seperti gambar di belakang, yaitu ada segitiga sama kaki, belah ketupat, layang-layang, trapesium, segitiga sama kaki, sama sisi, persegi, dan persegi panjang. Di sini saya tidak membahas semua bangunan datar karena terlalu banyak. Ketika kita membahas semuanya, tentunya memakan banyak waktu. Dan masih banyak bangunan-bangunan datar lagi yang belum saya bahas. Di sini saya membahasnya hanya beberapa bangunan datar yang saya ambil. Itu yang pertama, simetri putar. Kita akan mengenali antara simetri putar dan simetri lipat. Apa itu simetri putar dan apa itu simetri lipat? Simetri putar adalah putaran yang dapat dilakukan oleh suatu bangunan datar, kemudian akan berbentuk pola putaran sama pada saat sebelum diputar, tapi tidak kembali ke posisi awal, yaitu putaran yang dari posisi awal kita putar. Yang dimaksud di sini putaran yang tadinya posisinya awal kita putar akan menjadi posisinya seperti semula, awal lagi. Dan yang kedua ada simetri lipat. Simetri lipat yaitu adalah jumlah lipatan yang dibentuk oleh suatu bidang datar, bangunan datar, menjadi dua bagian yang sama atau yang sejajar. Oh ya, di sini juga simetri lipat dan simetri putar ini hanya terdapat di bangunan datar dan tidak terdapat di bangunan ruang. Baik, sekarang kita memprakteknya, yaitu simetri putar. Oke, di sini kita akan memprakteknya, mencari simetri putar beberapa bangunan ini ada berapa. Contohnya yang pertama ada segitiga sama sisi. Di sini saya mengambilnya yang sudah saya potong, segitiga sama sisi. Baik, segitiga sama sisi. Baik, yang dimaksud di sini ialah ketika kita sebelum memutarnya, kita lihat posisinya. Ini sudah pas sisinya, segitiga sama sisi. Lalu kita putar. Kita mencari di sini berapa putaran simetri putar pada segitiga sama sisi. Itu yang pertama, kita putar. Satu. Ini kita fokuskan di tengah. Ini kita fokuskan di tengah. Tadi udah 1, 2, dan 3. Bisa dilihat di sini kalau simetri putar pada bangunan segitiga ialah ada 3. Ini saya ulangi ya. Saya ulangi. Di sini saya kasih contoh. Saya kasih tanda ini. Jadi ini tadi yang pertama ya. Nanti kita putar akan kembali lagi ke hitam ini di atas, posisinya di atas lagi. Baik, kita mulai yang pertama ya. Kita pusatkan di tengah. Lalu kita putar. 1, 2, 3. Dan
Yang tanda saya kasih tadi yang warna hitam ini kembali lagi ke awalnya. Dan tadi di segitiga sama sisi ini terdapat 3 simetri putar. Lalu kita ambil pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Oke, ini saya tandain ya. Saya tandain. Nanti saya putar, yang tandanya ini akan kembali lagi ke posisi awal, posisi semula. Kita akan mencari tahu berapa simetri putar di bangunan segitiga sama kaki. Kita pusatkan di tengah seperti biasa. Ini kita putarkan lagi ya. Tidak bisa tentunya, kita putar lagi. Tidak bisa. Lalu kembali ke awal. Berarti simetri putar pada segitiga sama kaki hanya terdapat satu simetri putar atau sekali putaran. Dan selanjutnya kita ke bangunan datar, yaitu layang-layang. Layang-layang. Ini seperti biasa saya tandai dulu ya. Layang-layang. Ada berapa simetri putar di layang-layang? Mari kita coba mencarinya. Simetri putar pada layang-layang. Kita pusatkan di tengahnya. Seperti biasa, lalu kita putar. Kita putar lagi sampai sudut-sudutnya menutupi sisi-sisi yang sudah saya gambar di belakang. Oke, berarti simetri putar pada layang-layang, bangunan datar layang-layang itu terdapat satu, sama seperti segitiga sama kaki. Lalu kita lanjut ke bangunan trapesium. Bangunan trapesium saya kasih tanda ya. Saya kasih tanda sudut ini. Oke, mari kita putar dari pusatnya. Kita pusatkan, kita putar, lalu kita akan mengetahui berapa simetri putar terdapat pada trapesium. Dan kembali lagi ke awal. Di sini kita ketahui kalau trapesium memiliki satu simetri putar atau sekali putaran. Kita lanjut kepada bangunan datar ketupat. Seperti biasa, ini saya kasih tandai dulu. Nanti kita putar lagi sama seperti yang di atas. Nanti kita putar lagi yang saya tandakan ini. Setelah kita putar akan kembali ke awal. Kita pusatkan di tengah, lalu kita putar. Tidak bisa. Oke, bisa ya. Sekali, dua kali, kembali ke posisi awal. Berarti di bangunan ketupat mempunyai 2 simetri putar. Lalu kita lanjut, kita tentukan lagi ke bangunan persegi. Ini sudah saya gunting tadi, bangunan persegi. Seperti biasa kita kasih tanda. Di sini kita akan memutar bangunan persegi agar kita mengetahui berapa simetri putar pada bangunan persegi. 1, 2, 3, 4. Bangunan persegi memiliki 4 simetri putar. Lebih banyak dari bangunan-bangunan lainnya, yaitu mempunyai 4 simetri putar. Lalu kita lanjut dengan bangunan persegi panjang. Persegi panjang seperti biasa kita mencari menandai tempatnya agar memudahkan saat mencari simetri putar. Di sini kita putar, ayo kita pusatkan di tengahnya. Tidak bisa. 1, 2. Berarti simetri putar terdapat 2 pada bangunan
persegi panjang. Cukup sekian cara untuk mencari simetri putar pada bangunan datar. Baik, di sini saya akan melanjut tentang simetri lipat. Di sini saya akan mencari baik, di sini saya akan melanjutkan materi simetri lipat, yaitu bagaimana mencari simetri lipat di bangunan datar. Yang pertama, di sini ada, kita lihat bangunan datar yang saya telah potong tadi, yang sudah saya kasih tandain. Di sini kita akan melipat bangunan datar tersebut. Ini bangunan segitiga sama sisi. Nanti kita lipat agar kita mencari berapa lipatan terdapat pada segitiga sama sisi ini. Baik, mulai kita lipat. Bisa dilihat nih. Kita melipatnya agar tidak ada sisi yang lebih, atau sisi-sisi harus sejajar seperti ini. Ini namanya baru simetri lipat. Ini baru sekali kita lipatan, satu kali lipatan. Kita cari lagi. Ini udah rapi ya, sisinya nggak ada yang lebih. Dua kali lipatan, 1, 2. Ini kita kasih tanda ya, biar tidak ada keraguan. Terdapat di sini 2 lipatan simetri lipat pada segitiga sama sisi. Kita lipat lagi. Jadi lihat di sini sama ya, sisinya sama. Kita kasih tanda lagi. Seperti ini kira-kira ya lipatannya. 1, 2, 3. Berarti di bangunan datar segitiga sama sisi terdapat 3 simetri lipat pada bangunan sisi. 3 segitiga sama sisi. Mari kita lanjut ke bangunan berikutnya. Kita cari bangunan yang berikutnya, yaitu segitiga sama kaki. Berapa simetri lipat di bangunan datar segitiga sama kaki? Ayo kita cari. Kita lipat seperti yang tadi ya, di awal tadi. Sini kita lipat sama semua ya, harus sama. Kita kasih tanda. Tidak bisa karena lebih tidak sama, tidak sejajar. Oke. Di segitiga sama kaki terdapat 1 simetri lipat, dan yang saya garis ini namanya, ini adalah sumbu simetri lipat. Sumbu simetri lipat. Sumbu simetri lipat. Di segitiga sama kaki terdapat 1 simetri lipat. Kepada bangunan berikutnya, yaitu bangunan trapesium. Bangunan trapesium, di sini kita mulai melipatnya. Bangunan trapesium sama semua. Kita tulis, kita kasih sumbu simetrinya, kita lipat lagi. Tidak bisa karena lebih. Baik. Di bangunan trapesium hanya terdapat 1 simetri lipat, sama dengan bangunan datar segitiga sama kaki, karena mempunyai sumbu simetri lipat, hanya mempunyai 1. Kita lanjut ke bangunan berikutnya. Bangunan berikutnya yaitu belah ketupat.
belah ketupat. Mari kita cari berapa lipatan atau simetri lipat pada bangunan belah ketupat. Kita lipat. Sini sama ya. Sama, tidak ada yang lebih. Kita kasih sumbu simetri. Sumbu simetri lipat, nah kita kasih. Oke. Kita lipat lagi. Sama. Sama, kita lipat lagi. Apakah bisa? Bisa dilihat di sini lebih, tidak bisa. Berarti di bangunan belah ketupat hanya terdapat 2 simetri lipat, karena hanya mempunyai 2 sumbu simetri lipat. Kita coba pada bangunan selanjutnya, yaitu bangunan di sini, yaitu bangunan ya. Kita coba pada bangunan layang-layang. Bangunan layang-layang kita lipat seperti biasa. Kita lipat sini. Pastikan harus sama ya. Kita kasih tanda sumbu simetri lipatnya. Coba kita lipat lagi. Lebih. Layang-layang berarti layang-layang hanya mempunyai 1 simetri lipat, karena hanya mempunyai 1 sumbu simetri lipat. Kita lanjut pada bangunan berikutnya, yaitu persegi. Berapa lipatan atau simetri lipat pada persegi tersebut? Mari kita lipat, harus sama. Kita kasih sumbu simetrinya seperti biasa. Sumbu simetri lipatnya 1. Sama. 2. 3. Kita kasih sumbu simetri lipat 4. Oke, berarti di bangunan datar persegi lebih banyak dari bangunan-bangunan yang tadi sudah saya coba, karena di bangunan persegi memiliki 4 simetri lipat, karena mempunyai 4 sumbu simetri. Kita lanjut kepada bangunan terakhir, yaitu bangunan persegi panjang. Kita lipat yang pertama ada. Pastikan sama semua sisinya. Lalu kita kasih sumbu simetri lipatnya. Kita lipat lagi. Kita lipat lagi, atau apakah bisa? Ternyata tidak bisa ya, karena lebih. Baik, berarti di bangunan datar persegi panjang terdapat 2 simetri lipat, yaitu hanya mempunyai 2 sumbu simetri lipat. Baik, hanya ini yang bisa saya kasih contoh untuk mencari bagaimana simetri putar dan simetri lipat. Jadi cukup sekian, hanya ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.